Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali dengan melafazkan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Sehat nggih Bapak-bapak, Mas-mas kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Kita syukur nih sudah sampai unit keempat ya. Ini kalau bisa dibilang sebagai tangga aman pertama ya, atau tangga penguasaan pertama di unit 4 ya. Jadi kalau pengen mendapatkan gambaran ya dasar tentang nahwu ya, maka ya unit keempat ini nanti akan memberikan tambahan-tambahan yang mungkin belum pernah kita dapatkan di unit-unit sebelumnya, dan sekaligus penguatan insya Allah. Materinya hampir sama ya, jadi unit keempat ini mirip sekali dengan unit satu ya, ada beberapa tambahan-tambahan yang mungkin nanti sebagai penguat atau penyempurna pemahaman sebelumnya. Nah, ini gambarannya ya, ada masih tentang 4 properti ism ya. Nah, kemudian nanti berbicara tentang semi fleksibel ya, alasan semi fleksibel jadi fleksibel ya. Kemudian nanti ada gambaran ya, semacam mind map gitu ya, tentang status ya. Kalau sebelumnya kan kita mungkin hanya tulisan-tulisan ya. Nah, ini mungkin di beberapa untuk menyempurnakan ya, atau memberikan gambaran begitu ya tentang status itu seperti apa. Nah, nanti dibuat seperti mind map-nya untuk lebih mudah bagi kita mengingat alurnya. Kemudian kategori isim jamak, kemudian jamak taksir semi fleksibel, superlatif, dan juga aturan munada. Jadi memang sifatnya ini ya, lebih ke melengkapi ya, memperkuat dan melengkapi. Kemudian fragmen juga tidak ada tambahan ya, tetap fragmennya ada 5. Kemudian nanti ada tambahan-tambahan ya, misalkan di dalam special mudhof gitu ya, atau special ism ya. Nah, ini ada tambahan sedikit ya, sebut dengan special ism atau istilahnya dengan asmaul khamsah. Kemudian mengartikan ism tafdil ya. Nah, kemudian huruf jar nanti ada tambahan, tetapi huruf jar ini tidak seperti hafalan kita ya, yang dia muncul di Al-Quran. Kalau ini nanti ada huruf-huruf jar yang dia tidak muncul di Al-Quran. Ya, artinya di dalam bahasa Arab secara umum gitu. Kemudian fragmen isyarah yang nantinya mengarah kepada mudhof. Setelahnya nanti jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyahnya nanti lebih dalam ya. Kalau sebelumnya kita fokusnya di unit 1 itu hanya mencari kata adalah begitu ya. Nah, ini sudah mulai menyatukan ya dari materi-materi tentang fragmen sebelumnya. Oke. Nah, target kita nanti bisa mengharokati dan menguraikan jumlah ismiyah. Ya. Ini masih dasar ya. Kenapa? Karena yang dalam mengharokati tentu tidak hanya fokus pada isem ya, tapi juga ada fiilnya. Paling enggak di bagian isemnya kita mengetahui rambu-rambunya gitu ya. Kenapa kok harokatnya fathah, dhamma, kasroh. Nah, insya Allah nanti coba kita jabarkan. Itu insya Allah untuk gambaran ya di unit keempat. Kemudian kita masuk ya di awal kita. Nah, diawali dengan ini dengan latihan ya. Latihan ini buat apa ya? Sebagai pretest ya, pretest untuk mengetahui. Coba saya kirim dulu linknya. Ini hanya menjodohkan kata ya, artinya apa. Oke, jadi boleh. Insya Allah nggak lama, paling 5 menit lah ya maksimal.
Nah, silakan dicentang-centang dulu ya sedapatnya nanti kita bahas dan ini salah satu metode ya dari Quran Arabic dalam rangka mengenalkan kosakata. Kosakata ini yang nanti akan banyak dibahas di eh, unit keempat ini. Beberapa kosakata. Ya silakan boleh dikerjakan dulu. Oke, sudah semua ya. Kita bahas dulu mungkin dari Mas Wibias ya, dua nomor. Silakan Mas Wibias. Eh, ini dari Abun berarti ya, Ustaz? Boleh. Nah, Ya, Abun, eh Baun itu ayah, oke, terus Ummahatun ibu. oke. Lanjut Pak Ani, nomor 3 dan nomor 4. Rajulun, rajulun, imro'atun, nisa'un. Silakan Pak Ani. Ya, rojulun, Rajulun, rijalun. Nah, itu apa itu? rojulun, rija,
Kalau di ayat yang sering dengar tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu Hmm. pemimpinnya Laki-laki. ya pria, laki-laki pria. Laki-laki. Kalau imro'ah atau nisa itu tadi ya, Perempuan. perempuan atau di sini wanita ya. Hmm. Oke. Nah, tapi di sini hati-hati ya kalau untuk jamak perempuan ya atau jamak dari imro'ah. Imro'ah itu bentuk tunggalnya wanita, tapi kalau nisa itu disebut dengan jamaknya. Jadi nisa itu jamak gitu ya. Ini mungkin eh, sering disalah persepsikan ya, nisa itu dianggap cuma satu wanita padahal dia jumlahnya banyak. Yang bagian kanan ini semuanya bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Yang bagian sebelah kirinya itu bentuk jamaknya. Abun ya ayah, kalau jamaknya abaun ya. Umun ibu, kalau jamaknya ummahatun ya, ummahat ya pernah kita dengar mungkin. Rojulun ya ini tunggalnya, kalau bentuk jamaknya rijalun ya. Imro'atun ya, imro'ah itu tunggal. Nisaun, nah itu jamak. Oke, sekarang lanjut Pak Sidik ya. Zaujun azwajun dengan dzurriyyatun dzurriyyatun. Iya. Zaujun, azwajun itu pasangan. Oke, kalau dzurriyyah. Dzurriyatun, dzurriyat itu keturunan. Oke, sahih. Dzurriyyatun. Sering kita dengar ya, dzurriyyahnya Nabi ya. Itu dari bahasa Arab. Dzurriyyatun itu merupakan keturunannya. Lanjut Mas Arif, bintun banatun. Enggak kedengeran Mas Arif. Cek, cek. Ah ya Masuk, Ustaz. masuk, masuk, masuk. Bintun anak perempuan. Oke. Kalau ibnun, Ibnun anak laki-laki, Ustaz. oke, Anak, iya anak laki. ya anak laki-laki. Ibnun, bintun ya, bentuk tunggalnya. Kalau bentuk jamaknya banatun ya, banat. Ya. Kalau ibnun, anak laki-laki tunggal. Kalau jamaknya ada dua ya, abnaun atau banun. Nah, ini mirip sama kayak nabiyun ya. Nabiyun ya jamaknya anbiyaun atau nabiyuna. Nah, ini mirip ibnun sama nabiyun, polanya mirip. Jadi dia bisa dua ya. Bisa jamak laki-laki, bisa juga jamak taksir ya, jamaknya. Kapan dipakai? Ya tergantung konteksnya dalam ayat. Terakhir Pak Andi, ukhtun, akhwat, akhun, ikhwan. Afan Ustadz baru mau masuk ini. Oh iya, Iya, lewat dulu Pak Ustadz ya. Masih mau oke. siap-siap. Iya, iya. Oke, ukhtun ya. Nah, ini saudara ya. Saudara ukhtun atau akhwat, ini saudara perempuan. Kalau akhun ya bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya ikhwan. Nah, atau ikhwah, nah itu juga bisa ya. Bentuk jamak dari akhun ya, bermakna saudara-saudara laki-laki. Nah, hati-hati ya untuk nomor 9 ya, seringnya ukhtun ya kalau dalam bahasa Indonesia dibacanya akhwat ya. Akhwat. Akhwat itu artinya gimana? Artinya khoknya disukunkan, padahal kalau tulisan Arabnya khoknya hidup dengan fathah ya. Akhwat, akhwat, khoknya dibaca bukan disukunkan. Seringnya kalau kita nulis itu kan akhwat, akhwat gitu ya. Ya nggak masalah kalau cuman penulisan yang bisa dipahami. Cuman kalau dalam bahasa Arab, ya dalam penulisannya khoknya dihidupkan. Akhwat, itu aja mungkin sedikit meluruskan ya mungkin beberapa. Oke, ini tadi ya sudah kita bahas abun atau abaun itu ayah.
Ummun atau ummahatun itu ibu, rojulun atau rijalun jamaknya pria, imro'atun wanita, nisaun jamaknya, zaujun, azwajun jamaknya pasangan, dzurriyyatun. Nah, ini bedanya cuman alif ya. Nah, antara jamak sama tidak jamaknya ketambahan alif ya. Dzurriyyah itu tunggal, dzurriyyatun. Nah, itu bentuk jamaknya. Bintun, banatun, anak perempuan, ibnun, abnaun, banun ya. Nah, anak juga bisa waladun ya. Ibnun atau waladun. Kalau waladun jamaknya aulad. Kemudian ukhtun saudara perempuan jamaknya akhwat, akhun, ikhwanun atau ikhwah itu saudara laki-laki. Nah, ini sekarang kita mencoba menerjemahkan ya. Ini lisan aja. Menerjemahkan kira-kira artinya apa tadi ya. Bahasa Arabnya. Silakan dari Mas Wibias, anak perempuan dengan pasangan. Kira-kira bahasa Arabnya apa? Tunggalnya bintun, jamaknya Oke, banatun. oke. Terus kalau pasangan tunggalnya zurriyatun, Mm-mm. jamaknya zurriyatun. Ya, sahih. Lanjut, Pak Ani. Ibu dengan saudara laki-laki. Silakan, Pak Ani. Ibu dengan saudara laki-laki. Ibu tadi imrot apa? Ibu. Kalau Ibu kalau ayah kan abi. Nah, kalau ibu, umi apa? nah kalau umi kan dijadikan jar ya. Nah, ini bentuk ke dasarnya rofa. Um Rofanya menjadi apa? um umat tadi Kalau umi kan jar. Nah, kalau rofanya berarti um, harokatnya umatun itu jamak, itu bentuk jamaknya. Nah, umun atau umun ummat. Nah, umun itu ya, tunggalnya. Kalau jamaknya ummahatun tadi yang seperti Pak Ani sampaikan. umun ya. Oke, baik. Yang bawahnya Pak Ani, saudara laki-laki. Saudara saudara Jadi saudara laki-laki, apa ya, Bud? akhun. Ah, ah, Nah, ahun, akhun. Kalau jamaknya laki-laki ah, itu disebut apa? ih, oh iya, ikhwan, Ya, ikhwanun ya. ikhwanun. Ikhwanun. Ya, ikhwanun. Itu bukan laki-laki aja. Ikhwan, ahwat, Nah, kalau ahwatun. akhwat nanti nih, saudara perempuan. Nah, ikhwan itu saudara laki-laki. Saudara laki-laki yang dia bentuknya jamak. Atau bisa juga ikhwah. Itu bisa. Dalam surat Al-Hujurat itu innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ikhwah itu maksudnya jamak ya. Jamak yang lebih general ya. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Apa Ustadz? Itu bukan laki-laki aja ya? Yang mana? Maksudnya yang sering itu ada apa uh, akhwan, akhwat itu laki-laki ya, perempuan atau saudara ya? Maksudnya bukan laki-laki aja, kata-kata laki-laki, bukan ya? Kata ikhwan atau kata akhwat? Iya, ikhwan. Kata ikhwan hanya laki-laki. Ikhwan itu laki-laki. Tapi nanti kalau akhwat, nah jamaknya dari sini itu perempuan. Oke. Ya.
kan sering ya kalau mungkin di chat atau di mana gitu ya, ikhwan atau akhwat gitu ya, itu maksudnya saudara laki-laki. Oke, lanjut eh, Pak Sidik ya, katanya adalah pria dengan keturunan. Pria itu rojulun, Rajulun, jamaknya apa Pak Sidik? rijalun. Oke, keturunan, Keturunan dzurriyyatun, oke jamaknya dzurriyyatun. ya panjangkan ya sedikit, dzurriyyatun. Oke, lanjut Mas, belum nih. Sarif ya, Sarif katanya adalah ayah dengan anak laki-laki. Ayah, abun, Jamaknya, abaun, oke, anak laki-laki, ibnun, jamaknya, banun, oke, nun atau bisa juga apa? eh apa tadi ya? Abna, abnaun, Abna, ya, abnaun. abna, ya juga dimasuk jamak. Ya, saudara perempuan tadi sama ya. Kalau laki-laki itu akhun ya. Kalau perempuan ukhtun ya. Nah, jamaknya adalah akhwat ya. Akhwat. Kalau singkatan-singkatan bisa kan akhi, ukhti. Nah, itu kan bentuk dari tunggalnya. Jadi ya. Akhi, ukhti. Nah, dijadikan bentuk kasroh ya. Kenapa bentuk kasroh? Ya sebenarnya bukan kasroh ya. Kalau dijabarkan tuh akhi itu gini. Untuk kepemilikan. Nah, ini merupakan bentuk fragmen apa namanya idhofah ya. Nah, ada domir tempelnya menyatakan kepunyaan. Akhi saudaraku, ukhti saudara perempuanku, sama kayak tadi ya. Umi, abi, umi. Nah, itu maknanya adalah kepemilikan itu. Akhi, abi itu ayahku, umi itu ibu. Jadi dia bukan kasroh ya sebenarnya. Tapi kalau bentuk normalnya dijadikan bentuk standarnya, nah, dibalikan ke bentuk rofa ya. Ukhtun, nah, atau akhun ya, sama seperti abun atau umun. Oke, itu sekedar pengantar ya. Karena nanti insya Allah di setiap awal-awal di dalam setiap unit ya mungkin kita akan banyak bersinggungan tentang kosakata. Nah, kita masuk ke materinya. Diawali dengan 3 jenis kata ya, seperti mana sudah pernah disampaikan sebelumnya. Ada 3 jenis kata dalam Al-Quran, ism, fi'il, harf ya. Ism, fi'il, harf. Yang paling banyak jumlah porsinya dalam Al-Quran adalah ism ya. Ini sekedar permisalan ya, permisalan. Tidak pastinya persentasenya wallahu alam ya, tapi jumlah ism pasti lebih banyak daripada jumlah fi'il lebih banyak daripada jumlah harf gitu ya. Harf jumlahnya sedikit di dalam Al-Quran. Nah, apa itu harf ya, dari yang sedikit dulu ya. Harf itu kata yang tidak memiliki makna kecuali ada setelahnya. Misalkan dalam bahasa Indonesia di. Nah, ini nggak memiliki makna apa-apa gitu ya. Nah, kecuali ada kata yang mengiringinya. Atau dalam bahasa Arab misalkan di atau kaf. Nah, ini nggak memiliki makna apa-apa kecuali ada kata setelahnya. Nah, itu adalah definisi dari harf. Kemudian fi'il, ya kalau ada yang menerjemahkan sebagai kata kerja. Nah, tapi kurang tepat atau kurang sempurna. Kenapa? Karena kata kerja ya dalam bahasa Indonesia mau orangnya satu, orangnya dua, gitu ya. Mau hari ini atau besok semuanya tetap sama. Nah, misalkan saya makan, gitu ya. Diganti orangnya, itu kami makan. Nah, sama kata kerja makannya itu nggak berubah. Atau saya makan hari ini, saya besok akan makan, gitu ya. Itu kata kerjanya nggak berubah. Tapi dalam bahasa Arab
membedakan bahasa Arab dengan kata kerja yang dalam bahasa Arab atau kata kerja dalam bahasa Indonesia. Kalau kata kerja bahasa Arab terikat dengan dua hal ya, terikat dengan pelaku dan terikat dengan waktu. Ini yang membedakan. Jadi kalau saya makan itu nanti berubah kalau kita ganti dengan kami makan ya. Makannya itu nanti fiilnya berubah. Saya hari ini makan gitu ya. Saya kemarin makan, nah itu berbeda. Jadi fiil lebih kaya begitu ya kata-katanya. Jadi setiap waktu berubah maka fiilnya berubah. Kemudian pelaku berubah maka fiilnya berubah. Kemudian terakhir adalah ism ya. Ism ini selain daripada harf dengan fiil ya, karena jumlahnya banyak. Bisa terdiri dari banyak ya. Bisa dari kata nama orang begitu ya, kata benda, kata sifat begitu ya, dan lain-lain. Ini contoh dari atau ism itu sendiri ya. Nah, ini nama orang, nama tempat, nama benda, sifat atau adverb ya, atau ide dan lain-lain. Nah, di dalam ism sendiri ya, kita fokusnya ke ism dulu. Di dalam ism sendiri ada 4 properti penyusunnya ya. Pertama adalah status. Nah, ini kita kenalkan dengan istilah Arabnya ya, dengan i'rab ya. Jadi kalau pembelajaran bahasa Arab secara umum ya, ditanyanya itu biasanya i'rabnya apa ini. Nah, itu maksudnya adalah statusnya apa gitu. Kemudian adat ya atau bilangan. Kemudian gender atau jenis. Jadi i'rab itu status, adat itu bilangan, gender itu jenis, kemudian tipe itu adalah ism ya, jenis ya, atau tipe. Jadi ini mulai di unit keempat dan seterusnya nanti mungkin akan ada beberapa pengenalan terhadap istilah-istilah Arab. Meskipun dalam beberapa pembelajaran ya ada yang menggunakan dengan istilah-istilah yang lain ya. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau ini biasanya berlaku umum ya, i'rab, nah itu insya Allah tidak ada masalah. Biasanya sama gitu. Seluruh pembelajaran menggunakan istilah i'rab. Nah, ada 4 hal atau kita mempelajari fokus ke status dulu atau ke i'rabnya. 4 hal yang perlu diketahui dari status. Yang pertama adalah bentuknya, cirinya, kemudian utuh atau ringkas, dan fleksibilitas ya. Bentuknya, cirinya, utuh atau ringkas, dan fleksibilitasnya. Nah, bentuknya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Rofa, ya, nasab, jar. Rofa, nasab, jar. Atau RNG ya. Rofa, nasab, jar. Rofa ini adalah pelaku. Kemudian nasab itu adalah keterangan. Kemudian jar kata setelahnya. Atau dengan istilah yang sudah pernah kita pelajari adalah majrur ya. Ism yang jar. Nah, rofa, nasab, jar. Rofa pelaku, ini bentuknya ya. Nasab keterangan, kemudian jar kata setelahnya. Kemudian setelah bentuk ya ada ciri. Oh, ini kita menentukan status dulu ini nggak banyak, saya akan aja ya. Sampah perumahan memenuhi bak truk sampah setiap hari ya. Nah, di sini kita lihat ya sebagai pelakunya siapa? Ya. Sampah perumahan ini adalah rofa secara umum. Kalau dijabarkan yang rofa itu sampah, yang perumahan itu jar. Kata setelahnya sampahnya perumahan memenuhi bak truk sampah setiap hari. Memenuhi ini fiil, kemudian bak truk sampah ya. Ini kalau bisa dijabarkan secara umum ini adalah nasabnya. Tapi kalau dijabarkan lagi, bak ini nasab, truk ini jar, sampah ini jar juga. Kemudian setiap hari sebagai keterangan atau nasab ya. Dan ini juga sama, tadi pagi montir bengkel memperbaiki dengan cermat rem motor adik saya. Kita jabarkan, tadi
pagi-pagi keterangan, montir bengkel ini sebagai rofa. Kalau dijabarkan lagi, montir ini rofa, bengkel ini jar ya, montirnya bengkel. Memperbaiki ini fiil, kemudian dengan cermati nasab, rem motor adik saya ini nasab. Kalau dijabarkan, rem itu nasab, motor itu jar, adik itu jar, saya itu jar. Rem motornya adiknya saya gitu, kalau mau dijabarkan lebih dalam. Nah begitu ya, saya tidak panjang membahas terkait tentang kata-kata ini, karena ini ya sebagai permisalan aja ya, supaya kita menggambarkan yang mana yang rofa sebagai pelakunya, yang mana yang keterangan, dan yang mana sebagai kata setelahnya atau kepemilikannya. Nah ini kita masuk ke bagian kedua dari status atau i'rab yang perlu kita pelajari. Tadi bentuknya rofa nasab jar, rofa itu pelaku, nasab keterangan, jar itu kata setelahnya. Nah kemudian ada ciri yang harus kita ketahui. Cirinya kalau rofa, nah, rofa nasab jar. Ini bilangannya tunggal, ini bilangannya dual, ini bilangannya jamak. Nah rofa cirinya adalah un kalau tunggal ya. Kemudian an, in. Kemudian kalau dualnya rofanya ani, aini, aini, una, ina, ina. Ini perlu diingat, ini adalah tabel mudzakkar laki-laki. Un, an, in, ani, aini, aini, una, ina, ina. Jadi ciri isemnya bisa kita lihat dari akhirannya. Un, an, in, ani, aini, aini, una, ina, ina. Jadi nanti kalau untuk nasab yang tunggal ya, kalau menuliskan fathah tanwin ya disertai dengan alif. Ya, ini kaidah penulisan Arab aja. Kemudian yang perempuannya ditambahkan dengan bentuk tak gitu ya, baik itu tak marbuto maupun tak alif gitu ya. Ciri perempuannya gimana? Ciri perempuannya muslimatun, muslimatan, muslimatin, tan, tin, tun, tani, taini, taini, atun, atin, atin ya. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, boleh sambil kita merefresh lagi ya, menghafalkan kembali di tabel muslimun dan muslimatun ya, ya bisa merefresh lagi ya. Muslimun, musliman, muslimin, hafalnya ke bawah ya, ke bawah baru ke samping, baru ke samping. Jadi cirinya adalah di akhirnya ya. Un, an, in, ani, aini, aini, una, ina, ina, tun, tantin, tani, taini, taini, atun, atin, atin. Boleh mungkin 3 menit ya, siapkan sebentar, kita nanti satu persatu.
Oke, silakan dari Mas Wibias. Ya, yang muzakkar dulu ya, Ustaz. Ya, Ya, muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, mus, muslimun, muslimin, muslimin. Limuna ya, biar enak pakai Muslimuna ya, muslimuna, bacanya. muslimina, muslimina. Betul, betul. Oke, Ini. Terus yang muannasnya muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. oke, alhamdulillah. Lanjut, Pak Ani. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina, muslima, mus, muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, alhamdulillah. Lanjut, Pak Sidik. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Kemudian muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, Mas Arief, terakhir. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimun, muslimin, muslimin, Bacain aja ya, Muslimuna, ya, di harokatnya. muslimuna, muslimina, muslimina, Oke, muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatuna, eh, muslimatun, muslimatin, muslimatin, panjang yang mananya? muslimah, Nah, panjang manya. muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, baik. Atun, atin ya. Oke, di Pak Andi masih belum bisa ya. Nah, itu ciri atau tabel muslimun dan muslimatun ya. Nah, ini ada satu mungkin ya, tabel yang mungkin bentuknya adalah jamak taksir biasanya. Untuk bentuk tunggal dan dualnya sama, mengikuti pola tabel. Biasanya si tabel apa, muslimun ya. Misalkan kata kolamun ya. Kolamun, kolaman, kolamin ya, satu pulpen ya. Ketika rofa nasab jar, kalau pulpennya dua gimana ya? Karena tidak ada tak marbutonya maka ikut pola yang tabel muslimun. Kolamani, kolamaini, kolamaini. Ini dua pulpen. Tapi kalau bentuk jamaknya karena dia jamak taksir ya, bukan kolamuna, kolamina, kolamina, tapi akalamun. Jamak dari kolamun, aklam. Jamak dari kolamun ini adalah aklam. Nah, gimana bentuk rofa nasab jarnya? Aklamun, aklaman, aklamin. Balik lagi seperti ciri di rofa nasab jar ketika tunggal. Mungkin sekedar apa namanya? Permiso ya. Jadi kalau jamak taksir ya biasanya bentuk rofa nasab jarnya dikembalikan lagi kepada pola tunggalnya. Un an in lagi. Aklamun, aklaman, aklamin. Oke, itu jamak taksir ya. Nah, melatihankan lisan tadi bahwa ini. Nah, misalkan ini ya, seorang muslim membaca Al-Qur'an. Nah, maka kita tahu dulu, cari tahu dulu seorang muslim ini sebagai apa? Rofa'kah, nasabkah, atau jarkah. Seorang muslim membaca Al-Qur'an. Maka seorang muslim di sini adalah rofa ya. Rofa pelaku, maka muslim ya. Nah, seorang muslim berarti muslimun. Nah, karena dia rofa berarti pakai dhammah ya, muslimun. Di muslimun nggak perlu diartikan semuanya, cuman yang sini saja. Ya. Dari sini katanya adalah muslimun. Nah, di sini yang selanjutnya Mas Wibias, di masjid kami melihat dua orang muslim. Nah, kira-kira jadi
Statusnya apa ini dan katanya apa jadinya? Statusnya jar. Kami melihat di masjid, kami melihat dua orang muslim. Di masjidnya nasab. Oke, Kami rofa melihat fiil dulu orang muslimnya jar. ya. Kata setelahnya, Eh, keterangan. Oh, ya, nasab, nasab. Sorry. nasab ya. Berarti katanya gimana nih kalau nasab? Katanya berarti dua orang muslim muslimah ini. Oke, saya muslimah ini. Lanjut, Pak Ani. Makanan orang-orang muslim selalu halal. Makanan orang-orang Muslim selalu halal. Jar, Oke, orang-orang jar. Muslim. Betul. Jar Jar, bentuknya jamak. Berarti bunyinya gimana? Muslimina. Oke, saya muslimina. Lanjut, Pak Sidik. Fitnah itu tidak mengenai seorang muslimah. Kira-kira bentuknya apa nih? Seorang muslimah itu nasab Oke, nasab. muslimatan. Ya, muslimata. Tunggal ya dia. Lanjut, Mas Arif. Anak-anak dibimbing oleh dua orang muslimah. Nasab Ustaz. Oke, nasab dual. Dual Bunyinya. muslimataini. Oke, sahih. Oke, itu sekedar merefresh saja. Nah, ini ya, satu persatu ya. Ini sebutkan 3 jenis kata dan definisinya. Tadi ya, sudah kita bahas. Ism fi'il harf ya. Harf itu kata yang tidak memiliki makna kecuali ada kata setelahnya ya. Fi'il itu kata kerja yang terikat dengan waktu dan pelaku ya. Kemudian ism itu selain dari fi'il dan juga harf ya, yang dia bisa kata benda, sifat, nama, ide dan seterusnya. Selanjutnya Mas Bibias, sebutkan 4 properti ism dan istilah Arabnya. Ingat ya tadi? Yang pertama status itu i'rab. Oke, Bilangan jumlahnya itu atau bilangan adadan. oke, Gendernya jinsun. oke. Terakhir yang kismun itu apa ya? Kimsun. Ismun Eh, benar. Ismun. kismun ya. Hmm. Status SBGT, T-nya apa tuh? status bilangan gender T T, T, T tipe. tipe oh iya benar tipe. Tipe bisa atau jenis ya. Nah, Iya. di hafalan kita pakai tipe. Oke. Kemudian lanjut Pak Ani, sebutkan bentuk status ya dan definisinya. Bentuknya ya. Rofa, Betul. rofa, nasab, jar. Ya. Kalau Rofa itu rofa apa? pelaku, Oke. rofa pelaku, nasab keterangan. Oke. Kalau jar itu kata selahnya atau eh, Kepemilikan. kepemilikannya, owner ya. Baik. Oke. Lanjut Pak Sidik menguraikan kakak teman saya memperbaiki kaki meja komputer saya. Yang mana rofa, nasab, dan jarnya. Eh, Kakak kakak teman saya Rofa. Oke, kalau dijabarin lagi. Terus sebentar lagi teman-teman saya Jer. Oke. Kemudian memperbaiki VL. Oke, oke. Kaki meja komputer saya Nasob. Oke, kalau dijabarin lagi. Kemudian komputer saya Jer. Oke. Kaki meja juga Jer. Oke. Kakinya ya, mejanya ya. Kakinya tetap Mejanya ada. ya. Nah, mejanya. Oke. Oke. Lanjut Mas Arif. Ciri status bisa dikenali dari akhiran. Cek. Masuk Ustaz. Ya, masuk, masuk. Apa ya Ustaz? Ini harokatnya atau
Ini saya juga enggak nih. Akhiran ini aja ya. Akhiran ciri misalkan rofa itu apa, nasab itu apa, jar itu apa kalau tunggal dual jamak gitu. Rafa Bambang Ustaz. Nah, dari akhiran apa itu berarti ya? Akhiran harokat sama akhiran apa itu? Oh Kombinasi iya, ya. iya. Nah, Oh iya kombinasi ya. coba dibacakan kalau rofa nasab jarnya. Akhirannya apa aja? Kalau ini yang mudzakkar Ustaz. Muslimun, musliman, Iya. muslimin. Mm-mm. Terus yang kalau dual akhirannya apa itu? Muslimani, muslamaini, muslimaini. Ya, aini gitu ya. Kami, Kalau aini, yang aini. jamak, Ini jamak una, ina, ina. kalau yang muannas jamaknya, Yang mu'annas jamaknya eh, atun, atin, atin. oke. Jadi ini maksudnya mungkin akhiran harokat ya, dan juga akhiran kombinasi. Harokat itu maksudnya ketika mufrad ya, un an in, nah itu. Kalau ini kombinasi ketika dual dan jamak, dual atau jamak. Oke, itu sedikit. Nah ini menentukan 3 jenis kata atau menentukan jenis kata apakah ini ism, fiil atau harf. Ism, fiil atau harf. Silakan dari Mas, saya tentukan aja ya. Mas Wibias katanya adalah ala sama la yuhibbu. Ini ala itu harfun ya. Oke, harpun. Kalau la yuhibbu. La yuhibbu fi'il. Oke, Pak Ani katanya adalah inna dengan tuduri. Inna itu eh, harfun, harf. Oke, suduri, Suduri fil. fiil. Ada ciri fiilnya. Eh, Sudur Fi sudur. nasab. Ism, fiil atau harf kira-kira. Oh, isem. Ya, ism ini. Fi sudurin nas ya, di dalam hati ya. Sudur itu hati. Atau ya, hati ya, sudur. Lanjut Pak Sidik, al-mufsidina dengan safarna. Al-mufsidina eh, isem. Oke, safarna. Sakhorna, sakhorna itu fi'il. Oke, jadi fiilnya ya. Nah, lanjut hu dengan ba. Hu Apa dengan ini ba. saya? Ya, Mas Arif. Hu itu domir, Ya, apa itu kalau domir apa masuknya? Isam, fiil, harf. isim. Ya, lah. Lah itu masuknya ke harf. Ya, lah itu harf. Oke, tiap yang ini ya, hati-hati. Ini meskipun cuma satu kata, atau kum, nah ini mirip seperti huruf ya, tapi dia adalah isem ya, karena dia domir, bagian dari domir. Oke, kita lanjut ya. Ini menentukan status katanya ya. Misalkan kata burhani. Burhanani. Nah, cirinya apa? Ani ya. Burhanani berarti dia rofa dual ya, laki-laki. Rofa dual ya, laki-laki. Oke, kita coba dari Mas Wibias. Ifatani. Ini rofa 2 perempuan. Rofa dua perempuan. Oke, sahih. Satu lagi deh. Lagi ya. Darujatun.
Darajatun. Atun. Oh, berarti ini Rofa 3 perempuan. Ya. Rofa 3. Oke, lanjut Fani al-mutana fisuna. Rofa 3 laki-laki. Oke, Rofa laki-laki. Al-kitabi. Al-Kitabi eh, oh ya 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 ini Alkitabi eh, Rofa nasab jar jar. Jar. Oke. jar single Mhm. eh, apa laki-laki. Laki-laki. Oke. Kalau kutubi, nah itu baru perempuan. Kalau dia jamak ya ini bentuk tunggal ya. Oke, lanjut. eh Pak Sidik. Qayyimatun. Qayyimatun, rofa, tunggal, perempuan. Oke. Jannah. Jannatin, jannatin ini eh, jar Mhm. atau nasab. Oke. Jar atau nasab, eh, perempuan. Wan. Ya. Atin. Atun, atin. Berarti dual. Dual. Kalau dual, taini. Kayak atun. Oh ya, apa jamak ya? 3 ya? Oke. Oke, lanjut Mas Rik. Al-mutaffifina. Silakan Mas Arif. Eh, Qayyimatun ya sudah. Al-mutaffifina. Bawah. Ta'ifita, Ta'ifata ini. Ini al-mutaffifina paling pojok kiri. Tak Oh, muncul. apa nih? Layarnya saya kecilin tadi. Baik. Mutafifina. Masuknya ke Ina. Baik. Ina Rofa, Zat. Bisa. Akhiran ina. Kombinasi kalau ini kombinasi ina. Nasab atau jar? Oke, nah sobat ajar bentuknya. Jamak, Jamak. Laki-laki perempuan. laki-laki. Oke. Ayata ini. Nah, yata ini nasab atau jar? Oke. Bilangannya. Dual. Oke. Laki-laki perempuan. Perempuan. Ya, nah, kayak tak ya perempuan. Oke. Nah itu sekedar refresh ya mengenai 3 jenis kata dan status kata. Nah, kemudian utuh dan ringkas nih insya Allah sekilas saja ya. Kalau utuh itu ada tanwin dan ada nunnya ya. Contohnya muslimun, musliman, muslimin, muslimain, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimin. Nah, yang ada tanwinnya hilang tanwinnya menjadi muslimu, muslima, muslimi, muslima, muslimai, muslimai, muslimu, muslimi, muslimi. Ini bentuk ringkas dari tabel muslimun ya. Kalau muslimatunnya gimana? Ya tinggal dihilangkan aja yang tanwin hilang, nanti yang ada nunnya dihilangkan nunnya. Muslimatun menjadi muslimatu, muslimatan menjadi muslimata, muslimatin menjadi muslimati, muslimatani menjadi muslimata, muslimata ini menjadi muslimatai, muslimatun menjadi muslimatu, muslimatin menjadi muslimati. Kalau
Jamak taksirnya gimana? Sama ya. Kolamun, kolaman, kolamin menjadi kolamu, kolama, kolami. Kolamani menjadi kolama, kolamai, kolamai. Akalamun menjadi aklamu, akalama, akalami. Yang paling disorot tuh paling ini aja. Ya, bentuk nasab ya. Nah, bentuk nasab ketika kata tanwin ya. Bentuk nasab ketika utuh itu kan bunyinya begini. Musliman. Nah, ini ada alifnya. Karena ada fathah tanwinnya. Kalau tanwinnya hilang, ya normal lagi. Ma-nya menjadi ke bawah lagi. Gitu ya. Tidak dipanjang. Itu aja mungkin catatan penulisan ya. Kalau muslimatan kan nggak ada masalah ya. Nah, kalau aklamun juga sama ya. Aklaman ini mannya kalau dia tanwin, dia ada alifnya. Hilangan tanwinnya, balik ke mim biasa. Oke. Ini utuh dan ringkas ya. Silakan diinikan aja, dilatihankan ya. Nah, kita masuk ke 4 alasan ya kenapa isem yang utuh itu bisa menjadi ringkas. Nah, ini 4 alasan ini belum disampaikan di unit 1. Yang pertama ya, kalau dia berperan sebagai mudhof ya. Jadi misalkan ada kata rasulun ya. Rasulun. Nah, ini kan aslinya begini ya. Tapi kalau kita mau menambahkan kata Allah di sini ya, kan dia berperan sebagai mudhof. Maka ini harus jadi ringkas. Jadi rasulu. Nah, rasulillah ya. Jadi satu alasan pertama ya, isem yang utuh ini berubah menjadi ringkas karena dia berperan sebagai mudhof. Sama seperti yang kedua ya, alasan kedua. Kalau dia berdampingan dengan munada panggilan. Nah, misalkan katanya adalah rojulun gitu ya, pemuda atau pria. Rojulun ini aslinya begini. Rojulun pakai tanwin. Tapi kalau ada ya di depannya, maka berubah menjadi ya rojulu. Ya rojulu ya. Sama kayak Ahmadun ya. Ahmadun ya berubah menjadi kalau ada panggilan ya Ahmad. Ya, berubah menjadi bentuk ringkas. Jadi syarat kedua atau kasus kedua kalau dia berperan atau berdampingan dengan ya munada ya panggilan biasanya. Yang ketiga ya, dia bisa berubah dari utuh jadi ringkas kalau adalah absolut ya, atau dengan istilah Arab disebut dengan la nafiyatu lil jins. La nafiyatu lil jins. Nafiyah. Nafiyah itu semacam negasi gitu ya. Nah, jadi kalau ada isem ditambah dengan la, maka dia menjadi bentuk ringkas. Atau la ditambah dengan isem menjadi bentuk ringkas. Contohnya kata ilah. Ilah ini kan kalau di normalnya ilahun ya. Ilahun. Atau dalam bentuk nasabnya ilahan. Ini, tapi kalau ada la di depannya, lam alif seperti ini, maka berubah menjadi la ilaha. Jadi bentuk ringkas ya. Nah, la-nya disebut dengan la nafiyah. Kemudian selanjutnya ya, ketika dia berperan sebagai semi fleksibel ya. Semi fleksibel sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasroh ya. Maksudnya apa? Tidak boleh tanwin, misalkan kata Ibrahim ya. Nah, Ibrahimu tidak ada tanwinnya. Nanti insya Allah akan dibahas ketika di bagian fleksibilitas ya. Nah, catatan pentingnya ya, ketika berawalan alif lam ya, maka tidak perlu dipermasalahkan apakah isem ini utuh atau ringkas ya. Tidak ada kaitannya ya. Di 4 hal di atas ya, ringkas di atas itu berlaku tanpa hal ya. Jika ada alif lamnya, maka alasan ringkasnya menjadi gugur. Jadi tidak terkait ya. Nah, adapun yang berawalan alif lam ya, dia tidak menyebabkan ringkas ya, hanya menghilangkan tanwin. Ini contohnya kata muslimun ya, kalau ditambahin alif lam ya tanwinnya hilang ya, menjadi al muslimu. Kalau tanwinnya ya, tapi kalau muslimuna
kalau ditambahin alif lam ya tetap al-muslimuna. Jadi ada kaidah kalau sudah ada alif lam maka tidak boleh ada tanwin. Itu kaidah dalam bahasa Arab ya. Jadi nggak mungkin tanwin dengan alif lam itu bersatu. Ini masalah penulisan aja. Nah, kesimpulannya dari 4 alasan di atas, utuh itu ya, ism yang utuh itu bisa berubah menjadi ringkas kalau dia berperan sebagai mudhof, kalau dia sebagai ya pendamping munada ya, ya munada. Kemudian kalau dia menjadi la nafiyatul lil jins, atau yang terakhir sebagai semi fleksibel, atau dan istilah Arabnya disebut dengan mamnu minas sorof ya. Nu ya, yang terlarang atau dilarang. Nah itu mungkin sedikit ya mengantar kita di pertemuan keempat. Ini sedikit mungkin hikmah yang bisa kita sampaikan ya. Di hikmah kita mempelajari ism dengan fi'il ya. Seperti yang sudah sampaikan, kalau fi'il itu akan sangat fleksibel ya. Dia bergantung terhadap waktu dan pelaku. Sedangkan ism itu lebih permanen atau lebih tetap ya. Dia nggak akan dipengaruhi dengan waktu dan pelaku. Nah, contohnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini tentang orang-orang munafik ya. Ketika laku ya mereka itu bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna. Mereka mengatakan ada yang menarik di sini ya. Ta'amana di sini justru menggunakan redaksi dari fi'il. Amanna itu kan fi'il. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin ya, mereka mengatakan kami beriman gitu ya. Maksudnya kami beriman ini dengan redaksi fi'il gitu ya. Padahal bisa aja gitu ya diganti dengan bentuk ism. Misalkan nahnu mu'minun ya. Mu'minun. Digunakan redaksi ism di sini ya. Kami beriman. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi fi'il. Kemudian di ayat setelahnya ya, di rangkaian ayat setelahnya, wa idza khalau ila syayatinihim, jika mereka itu kembali ya kepada kelompoknya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un ya. Mereka itu berkata ya, sesungguhnya kami ini ya, maksudnya ini kalau dia kembali kepada orang-orang kafir lagi gitu ya. Orang munafik ini kan matanya dua gitu ya. Dia kalau kepada orang-orang mukmin itu tajam gitu ya. Kalau kepada orang-orang kafir dia berlemah lembut ya. Jadi kalau dia kumpul sama orang-orang mukmin, dia bilang ya, kami beriman gitu ya. Tapi kalau dia kembali kepada orang-orang kafir, dia bilang qalu inna ma'akum ya, kami ini masih bagian dari kalian gitu ya. Ya, kita ini masih satu kelompok begitu ya. Innama nahnu mustahzi'una. Yang uniknya di sini Allah Subhanahu wa taala justru menggunakan dengan redaksi ism ya. Nahnu mustahzi'un. Padahal bisa aja diganti inna yastahzi'un gitu ya. Diganti dengan redaksi fi'il begitu ya. Tapi kenapa di sini menggunakan fi'il, di sini menggunakan ism gitu. Nah, ini untuk menentukan kondisinya gitu ya. Artinya ketika orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang beriman ya menggunakan redaksi fi'il, artinya imannya itu iman yang tidak tetap gitu ya. Artinya berubah-ubah ya kondisinya, tergantung. Hari ini maka beriman, besok enggak beriman lagi. Tapi ketika bersama dengan orang-orang kafir ya, mereka itu orang-orang munafik itu mengatakan mustahziun dan redaksi yang pasti ya. Mustahziun artinya apa? Artinya mereka itu yang lebih condongnya adalah menjadi orang yang mustahziun dibanding orang yang beriman itu sendiri. Jadi mereka tuh ya aslinya memang pendusta begitu ya. Aslinya mereka memang orang-orang yang mengingkari Islam begitu ya. Tapi berkelit ya untuk menggambarkan kondisi itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan redaksinya dengan ism dan fi'il ya untuk menunjukkan bahwasannya kondisi keimanan mereka itu berubah-ubah ya tergantung kondisi mereka gitu ya. Tetapi kondisi kekafiran mereka gitu ya atau kebersamaan mereka dan orang-orang kafir itu permanen gitu ya. Artinya mereka memang kecondongannya adalah bersama dan orang. Nah, inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengganti
beberapa redaksi ya di dalam Al-Quran itu bukan tanpa sebab, tapi untuk menggambarkan peristiwa yang lebih dalam. Ya. Kalau kita baca di terjemahan sama gitu ya. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna ya. Ketika mereka bertemu orang beriman, mereka beriman gitu ya. Ketika orang-orang kafir, mereka kafir. Jadi nggak ada taste-nya, nggak ada rasanya gitu ya. Tapi kalau kita mempelajari ya, perbedaan ism dan fiil maka akan terlihat gitu ya. Perbedaan yang mencolok bahwasanya orang-orang munafik itu kecenderungannya adalah ada orang-orang kafir. Baik, begitu Allahumma bishawab ya. Sudah 6.40, mohon maaf lebih 10 menit. Fadl kalau ada diskusi dulu mungkin atau pertanyaan silakan. Iya, mau nanya, Ustaz. Boleh, silakan. Ini agak intermezzo dikit ya, kayak dari mamnu minas sorf, kenapa namanya mamnu minas sorf? Jadi terlarang dari sorf, terlarang dari berubah bentuk. Ya, karena itu bentuk yang enggak apa istilahnya tidak seharusnya ya. Nah, bentuk yang tidak lazim. Nah, mungkin bahasanya tidak lazim ya, bukan terlarang mungkin. Jadi bentuk lainnya begitu ya. Kalau normalnya kan bentuknya ya bentuk sama seperti fleksibel itu ya. Bentuk rofa itu u, bentuk nasab itu a, bentuk jar itu i atau in gitu ya. Kenapa dia bentuknya mamnu ya? Bukan terlarang definisinya kayak halal haram begitu ya, tapi bentuk yang tidak lazim mungkin bahasanya. Perubahannya kan tidak lazim ya, semi fleksibel itu. Oh, oke, oke, oke. Oke, syukur, Ustaz. Apa? Padahal kalau ada lagi cukup ya. Kalau cukup, insya Allah pertemuan perdana kita di unit keempat. Nah, cukupkan ini masih pemanasan ya insya Allah. Jadi masih sama ya. Nanti boleh sambil kalau mau review unit 1. Nah, nanti ada beberapa tambahan-tambahannya insya Allah. Baik, syukron jazakumullah khairan ala istimamingkum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mengistiqomahkan kita ya bersama Al-Qur'an wabil khusus di bulan Rajab ya. Kita sudah sampai di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat lagi untuk ber-Al-Qur'an ya, dengan membacanya, dengan mentadaburinya, menghafalkannya. Mudah-mudahan kita bagian dari ahlullah ya, bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya Rabbal. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Jazakumullah, Jazakallah. Ustaz. Dan,